awal mulanya lahirnya Pancasila. Berikut adalah tokoh-tokoh yang bersangkutan adalah 1. Profesor Muhammad Yamin, kedua Profesor Supomo, ketiga Insinyur Soekarno. Peristiwa kekalahan Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Setelah menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah pemboman atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya Jepang mengalami serangkaian kekalahan seperti dalam pertempuran Midway pada 4-7 Juni 1942. Kekalahan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon pada awal 1943 dan nakluknya Okinawa pada 1 April 22 Juni 1945. Selain membentuk berbagai organisasi dan menggait tokoh nasional, Jepang pun memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Kaiso. Janji Kaiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Yang pertama BPUPKI 29 Mei sampai Juni 1945 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Rajiman Weduningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoi orang Jepang dengan Raden Panji Soryoso. Sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengumumkakan secara lisan bukti-bukti dasar negara: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketahanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan. Dan yang kedua adalah Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan bukti-bukti nilai dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Karena perlu diketahui bahwa istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada saat sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soekarno baru mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya mengenai usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni. Menariknya, setelah menyampaikan usulan 5 dasar negara, Soekarno kemudian menyebut 5 dasar itu dengan nama Pancasila dengan menjelaskan bahwa nama tersebut diperolehnya dari seorang teman ahli bahasanya yang tidak disebutkan namanya oleh Soekarno pada pidatonya. Adapun isi dari 5 usulan Soekarno mengenai dasar negara yang disebutkan sebagai Pancasila adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Demokrasi atau mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan masa kebudayaan. Dan 5 dasar dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia yang merdeka: sosial nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan. Diperas lagi menjadi 1 dasar, yaitu gotong royong. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokumentasi Junmiko Sakai. Bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato ini, inilah konsep dalam rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weyo di Niningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Bahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya BPU. Dan di sini BPUPKI membentuk panitia kecil 8 orang, yaitu anggota panitia kecil yang adalah Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Wacit Hasim, Muhammad Yamin, Muhammad Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Maramis,
Otto Alexander Didata, dan Dr. Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil. Pembentukan Panitia 9. Panitia 9 adalah sekelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Alexander Adis, Abikasno, Abdul, Agus Halim, Asman Subarjo, Haji Abdul Wahid, Mr. Muhammad Yasim. 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta Kacer. Dalam Piagam Jakarta termaksud rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan berjanji di Piagam Jakarta itu sebagai pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan percoret bagian kalimat dengan kewajiban mensyarat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, alasan untuk menjadi persatuan dan kesatuan karena ada keberatan oleh pihak yang lain tidak beragama Islam. Berikut adalah PPKI. Panitia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR berbentuk. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Yaichi Terauchi, seorang marsenal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Bahan materi UUD yang dihasilkan oleh BPUPKI: 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Paulus pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan penjelasan syariat Islam. Ketiga, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada asal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden oleh orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Ayo maju,